Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita dimudahkan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Selaku khatib tidak lupa berwasiat pada diri khatib pribadi dan pada kita semua yang hadir di sini. Marilah kita berusaha meraih gelar takwa yang sebenarnya takwa, dengan jalan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak satu makhluk pun yang berhubungan akrab dengan Al-Qur'an, yang hubungannya baik dengan Al-Qur'an, melainkan dia akan dimuliakan oleh Allah. Maka bisa kita lihat mengapa Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Jawabannya karena Jibril adalah duta Quran dari langit ke bumi. Mengapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan? Karena malam Lailatul Qadar dipilih oleh Allah untuk turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Padahal sebelumnya yang dimuliakan itu adalah arba ashur, 4 bulan. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Tiba-tiba Ramadan menjadi bulan yang lebih mulia bahkan dari 4 bulan yang disucikan ini. Karena bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan kami menurunkan Al-Qur'an. Mengapa Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia? Padahal beliau adalah nabi yang paling junior. Karena Nabi Muhammad dialah yang menerima Al-Qur'an. Mengapa Makkah Madinah menjadi haramain? 2 kota yang disucikan. Karena Al-Quran diturunkan di Makkah dan Madinah. Maka ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Maka bisa kita simpulkan tidak ada makhluk yang berhubungan erat dengan Al-Quran, melainkan dia dimuliakan oleh Allah. Maka kemuliaan umat Islam hanya akan kita dapatkan ketika kita dekat dan melaksanakan tuntunan Al-Quran. Kenapa umat Islam menjadi umat yang terbelakang, umat yang terpinggirkan? Karena kita jauh dari Al-Quran. Maka menjadi PR besar kita saat ini adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Quran, mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Bagaimana membumikan Al-Quran. Maka kita bersyukur di mana-mana sekarang tumbuh pondok-pondok pesantren yang kadang titik tekannya adalah menghafal Al-Quran. Maka insya Allah beberapa saat lagi akan muncul ustadz-ustadz yang hafal Quran. Ustadz-ustadz yang memang ahli Quran. Kita berharap dari pondok-pondok pesantren itu akan muncul orang-orang soleh yang hafal Quran, mampu mengaplikasikan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dulu ada sebuah kisah ini sudah populer.
Semua kita sudah membacanya di dunia maya. Ada seorang anak, sepatan namanya Umar. Ayahnya konglomerat, uangnya melimpah. Maka sebagai ayah, tentu dia ingin anaknya sesukses dirinya. Maka dari TK disekolahkan di TK bertaraf internasional. Tamat TK dimasukkan ke SD, SD yang bertaraf internasional. Biayanya selangit, tapi kecil buat bapaknya Umar. Kenapa? Uangnya banyak. Maka dididiklah Umar di sekolah bertaraf internasional itu. Menarik, di sekolah Umar ini, kalau ngambil rapot harus bapaknya, tidak boleh ibunya. Supaya apa? Supaya si bapak mengeksplor kemampuan si anak untuk ditampilkan di panggung. Maka ngambil rapot di sekolah Umar ini seharian. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Makan siang dan makan malam di sekolah. Si ayah bertugas menggali kemampuan si anak untuk ditampilkan di panggung. Ini menarik, karena pendidikan dalam Islam itu tanggung jawab seorang ayah, bukan tanggung jawab seorang ibu. Walaupun jujur, kita kadang lebih menyerahkan ibunya untuk sering lihat PR-nya, mengawasi belajarnya. Padahal pendidikan dalam Islam itu dinisbatkan pada ayah. Maka lihat, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, ketika dia mengajari anaknya, hai anakku, jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Siapa yang ngajarin anaknya ilmu tauhid? Luqman, bukan nyonya Luqman. Demikian juga dengan Yakub ketika dia berwasiat pada anak-anaknya menjelang dia meninggal. Ya anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Lihat, Yakub, bukan nyonya Yakub. Maka sekolah Umar bagus. Bapaknya lah yang harus punya peran penting dalam pendidikan, menggali kemampuan anak. Saya beribu sayang bapaknya Umar tidak pernah hadir. Dia sibuk dengan bisnisnya. Tidak terasa Umar sudah kelas 4, 10 tahun usianya. Satu sore kata istrinya, besok ada acara Father's Day. Bisakah datang ke sekolah? Kata bapaknya Umar, saya sibuk, saya sudah punya janji dengan kolega bisnis. Kasihan sama Umar. Cuma Umar satu-satunya anak yang tidak pernah didampingi oleh ayahnya di panggung. Mendengar itu, tergeraklah hati sang ayah untuk hadir di acara Father's Day besok hari. Ketika dia berangkat, ternyata acara di aula. Sayang beribu sayang bapaknya Umar, agak keberatan hatinya. Dia tidak ikhlas datang. Kalau yang lain berebut, pengen duduk depan supaya dekat dengan anak-anaknya. Bapaknya Umar duduk di belakang kembang-kembang. Hatinya gondok. Kurang kerjaan sekolah Umar. Bukankah SPP sudah dibayar? Semua kewajiban sudah ditunaikan. Mengapa harus merepotkan orang tua murid seperti ini? Acara dimulai. Yang jadi pembawa acara ibu guru. Cara pertama pembukaan dengan basmalah. Acara kedua tilawah Quran. Acara ketiga sambutan kepala sekolah. Acara keempat penampilan anak-anak hebat. Dipanggillah anak-anak itu. Penampilan pertama si Fulan. Dia menyanyi dengan sepenuh jiwanya. Dapat aplaus berkali-kali. Penampilan kedua, Ananda Fulanah. Datanglah seorang wanita didampingi ayahnya. Dia membaca puisi dengan penuh penjiwaan. Juga dapat sorak-sorai dari yang hadir. Dipanggil yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Akhirnya sampailah Umar. Umar yang dipanggil. Dia berjalan dengan tenang. Tangannya dilipat di dada. Dia membawa Al-Quran rupanya. Sampai di atas dia noleh ke belakang. Biasanya setiap anak naik ke panggung, ayahnya langsung nyusul. Sayang beribu sayang. Ayah Umar tidak nyusul karena dia duduk di belakang. Dicari sama Umar. Disapukannya matanya ke kanan dan ke kiri sampai ke ujung ruangan. Umar tidak menemukan ayahnya. Padahal dia yakin ayahnya hadir. Karena sebelum berangkat tadi pagi diantar sama driver. Ibunya berkata, nak, bikin bangga ayahmu. Ayahmu akan hadir mendampingimu hari ini. Dia senang betul. Aku akan bikin ayah bangga, ya Allah. Akhirnya aku akan didampingi ayah. Sayang beribu sayang, ayahnya naik ke panggung. Tidak naik ke panggung ketika itu. Akhirnya dia noleh sama ibu guru, bolehkah aku panggil Pak Arif untuk mendampingiku di panggung? Boleh, nak. Dengan sopan dipanggil Pak Arif. Siapa Pak Arif ini? Guru tahsin, guru ngaji di sekolah Umar.
Sampai di panggung Pak Arif menundukkan badannya. Kamu hendak menampilkan apa sayang? Kata Umar, aku hendak membaca surah An-Naba tanpa melihat mushaf Quran. Pak Arif berkenankan menyimak hafalanku. Tentu saya. Diambillah surah Al-Quran, dibukalah surah An-Naba itu. Umar baca dengan sepenuh jiwanya. Suaranya merdu bak buluh perindung. Napasnya panjang. Cengkoknya enak. Dia baca dengan sepenuh jiwanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dia baca dengan sepenuh jiwanya. Sampai di ayat ke-10, apa kata Pak Arif? Cukup nak? Kamu hafal. Tapi Pak Arif ragu, apakah kamu masih hafal kalau ayatnya loncat-loncat? Silahkan Pak Arif, ayat apa yang harus kubaca, kata Umar. Pak Arif kaget melihat Umar. Rupanya baju bagian depan sudah basah oleh air matanya. Dia lantunkan ayat Al-Quran itu, tapi air matanya mengalir dengan derasnya. Rupanya kekecewaan tidak didampingi ayahnya. Tidak bisa dia sembunyikan. Oke, kalau gitu Umar, kata Pak Arif, sekarang baca ayat ke-13. Umar membaca ayat ke-13 tanpa salah. Ayat ke-16 Umar baca tanpa salah. Ayat ke-24 dibaca sama Umar. Ayat ke-27 sayang, dibaca sama Umar tanpa salah. Ayat ke-35 Umar membacanya tanpa selip satu huruf. Terakhir kata Pak Arif, ayat yang ke-40. Umar menggenapkan bacaannya tanpa salah satu huruf. Pak Arif benar-benar bangga. Mumtaz sayang, kamu benar-benar hafal. Dipeluknya Umar. Setelah dipeluknya, dia menundukkan badannya. Umar, aku bangga padamu. Tapi tidakkah kau lihat teman-teman? Ada yang menyanyi dapat sorak-sorai. Ada yang menari dapat aplaus. Ada yang baca puisi, lihatlah gemuruh tepuk tangan. Kamu tidak ingin dapat tepuk tangan dari yang hadir? Lihatlah, sepanjang kau melantunkan surah An-Naba, tidak satu pun yang tepuk tangan. Umar mengusap kedua matanya. Pak Arif, aku dulu malas belajar Quran. Padahal ibuku memanggil guru privat ngaji ke rumah. Akhirnya guru ngaji yang sabar ini menasihati Umar. Tidakkah kau tahu Rasul pernah bersabda, kalau ada seorang anak yang rajin belajar membaca Quran, membacanya, memahami maknanya, dan menghafalnya, kelak dia akan dipakaikan mahkota dari cahaya di yaumil akhir. Yang cahaya mahkota itu lebih terang dari cahaya matahari pagi. Sampai-sampai Rasul dan Nabi iri dengannya. Amalan apa yang dilakukan orang ini sehingga dia diberikan mahkota dari cahaya? Aku ingin memakai mahkota itu Pak Arif. Sehingga aku mulai menghafal Quran sekarang. Aku berharap suatu saat nanti aku akan menjadi seorang hafizul Quran. Kemudian guru ngajiku menasihatiku, duhai Umar, tidakkah kau tahu kalau ada seorang anak yang rajin menghafal Quran, mentadaburi maknanya, memahami maknanya, dan mengaplikasikan apa yang dia hafal dari Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar, dia akan diberi 2 jubah kemuliaan, yang dengan 2 jubah itu dia akan mencari ayah ibunya. Ketika bertemu ayah ibunya, ayah bunda, aku bawa 2 jubah kemuliaan, pakailah buat ayah bunda. Ayah ibunya mundur ke belakang, tidak kami tidak layak memakainya. Kami tidak punya amal yang menyebabkan kami layak memakai. Apa kata malaikat? Pakailah ayah bunda. Kalian layak memakainya karena kalian memiliki anak yang rajin belajar Quran, menghafalnya, dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dimuliakan oleh Allah dengan jubah kemuliaan karena anak yang hafal Quran itu. Sambil menangis, Umar berkata, aku ingin sekali. Aku ingin Pak Arif. Aku ingin memakaikan 2 jubah kemuliaan buat ayah ibuku kelak di yaumil akhir. Allahu Akbar. Semua yang hadir terdiam. Ruangan menjadi sangat sepi. Tiba-tiba terdengar seorang laki-laki takbir sambil histeris. Allahu Akbar. Dia lari ke panggung. Dipeluknya Umar sekuat tenaganya. Dia menangis. Dalam isak tangis dia berkata, maafkan Papa Umar. Papa sudah salah selama ini. Yang ada di benak Papa sukses itu adalah harta dan harta. Uang dan uang. Hari ini kau membuka mata hati Papa. Ternyata ada kesuksesan yang lebih besar dari itu. Yaitu ketika Allah selamatkan kita dari murkanya. Murka dunia, murka akhirat. Maafkan Papa. Kalau selama ini Papa sudah kurang dukung pada jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Umar baru 10 tahun. Dia baru kelas 4 SD.
Tapi subhanallah, Al-Quran menjadikannya orang yang punya visi besar, ingin menyelamatkan ayah ibunya, selamat dunia, selamat akhirat. Inilah kemuliaan Al-Quran. Maka kita semua berdoa mudah-mudahan anak-anak yang Allah titipkan di rumah kita adalah anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak yang cinta pada Quran, yang dengan Quran dia ingin menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan kita ayah bundanya dari murka Allah, murka dunia, murka akhir. Mudah-mudahan Allah titipkan anak-anak ahlul Quran di rumah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladana hafizil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana hafizil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana hafizil Qur'an. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa bil khusus fi baladina Indonesia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.